teman-teman. Oke, sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Udah kelihatan kan ya? Oke, eh, makasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Malam ini kita bakal ngebahas soal tryout, tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita ngebahas soal tryout, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi malam hari ini kita bakal ngebahas soal tryout, yaitu tryout yang udah kalian kerjain sebelumnya. Nah di sini kita bakal bahas semua subtes, yaitu ada TWK, TIU, dan TKP. Tapi kita cuma ngebahas beberapa soal yang kebanyakan dari kalian itu salah. Jadi kita ngebahas soal itu supaya kayak lebih paham. Jadi kita kayak tahu ini kenapa salah ya kemarin ngejawabnya, atau mungkin yang udah benar, alhamdulillah. Oke, pertama kita ngebahas soal TWK terlebih dahulu ya. Baik, teman-teman, kita langsung lanjut ke soal nomor satu aja. Nah, di, di soal nomor satu ini, kita disuruh untuk memperhatikan butir-butir pengamalan nilai-nilai Pancasila berikut. Ada 5 poin, dari 1, 2, 3, 4, hingga 5. Nah, di sini kita bisa ngelihat dari 5 poin ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila sila ke-1 adalah. Nah, berarti di sini yang ditanyakan pengamalan dari Pancasila sila ke-1. Berarti kita fokus ke 5 poin ini yang relate gitu dengan Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau ketuhanan yang Maha Esa, kita berbicara terkait dengan kepercayaan, dengan keagamaan, dengan agama suatu individu dari bangsa Indonesia ini. Nah, coba kita lihat satu-satu nih dari poin 1 sampai 5. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Kemarin teman-teman untuk soal nomor satu ini rata-rata pada ngejawab yang apa? Opsi A, B, C, D, atau E? Aku mau tahu dong respon dari teman-teman. C ya. Oke, terus ada lagi yang lain. Oke, mungkin pada jawab yang C. Aku tandain dulu ya yang C. Nah, jadi di sini di poin nomor 1 dikatakan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Nah, di sini udah kita dapat nih katanya antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau dari poin 1 ini kelihatannya tuh kayak iya ya berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dia? Karena di sini dia berkaitan dengan pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda gitu loh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dia mengembangkan sikap hormat dan menghormati gitu antar pemeluk agama. Berarti yang poin 1 kita simpen dulu nih. Nah, yang poin 2 mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, di poin 2 ini kita kayak kurang ngelihat gitu ya hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa, kayak kurang ada gitu kaitannya dengan ketuhanan atau kepercayaan atau keyakinan gitu. Nah, berarti yang nomor 2 kita skip dulu. Yang nomor 3.
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada kata-kata sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau menurut teman-teman, nomor 3 ini masuk nggak ya ke pengamalan dari Pancasila, sila ke-1? Oke. Untuk nomor 3 ini dia mengatakan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Berarti ini lebih bagaimana dia memperlakukan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, berarti kayak hubungannya antar makhluk Tuhan gitu, kurang gitu kaitannya dengan kepercayaan. Berarti nomor 3 ini coba kita skip dulu ya. Nomor 4, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini, menekankan pada saling menghormati, dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini juga berkaitan nih dengan kepercayaan, dengan keagamaan yang dianut terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nomor 1 dan nomor 4 kita simpen dulu nih. Selanjutnya nomor 5, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, ini kata kuncinya dari musyawarah. Berarti ini, kurang relate ya dengan, Pancasila sila ke-1. Nah, coba kita lihat dulu nih, di sini ada butir-butir dari pengamalan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita tadi udah tandain untuk, nomor 1 dan nomor 4. Coba kita cek apakah nomor 1 dan nomor 4 ini ada di butir-butir dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini. Nah, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama. Nah, ternyata ini ada di poin ke-3, yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti nomor 1 ini benar ya, karena ada di butir dari sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, nomor 1 udah kita tandain tadi. Lalu nomor 2, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kalau kita lihat di, butir-butir sila ketuhanan yang Maha Esa ini, kayaknya nggak ada ya yang mengembangkan perbuatan yang luhur ini. Nah, berarti yang poin kedua ini bukan dari pengamalan nilai-nilai Pancasila ke-1. Ini sebenarnya terkait dengan suasana kekeluargaan dan gotong royong ini, lebih kepada sila ke-5, yaitu butir ke-1. Nanti teman-teman bisa cek lagi aja, ini benar merupakan sila ke-5 butir ke-1 atau enggak. Nah, lalu poin ketiga, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini mungkin kalau kita kurang fokus nih dengan ada kata-kata makhluk Tuhan Yang Maha Esa, seolah-olah kayak ada kaitannya nih dengan, pengamalan dari Pancasila sila ke-1. Nah, sebenarnya inti dari poin ketiga ini yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Berarti dia menjunjung, hak-hak, seorang manusia dan memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ini lebih ke rasa kemanusiaan seseorang. Nah, rasa kemanusiaan itu lebih ke, pengamalan dari sila kedua. Nah, ini merupakan pengamalan sila kedua butir ke-1. Nanti teman-teman bisa cek lagi untuk nomor 2 dan nomor 3 ini. Lalu untuk poin keempat, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, nomor 4 ini kita cek lagi nih, ada nggak di, butir-butir pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa ini? Ternyata yang nomor 4 ini tuh ada, yaitu di butir ke-6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti nomor 1 dan 4 udah bener nih ya, ada di butir-butir dari pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kelima, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, di sini lebih ke melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, musyawarah itu erat kaitannya dengan sila ke-4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti ini lebih ke pengamalan sila ke-4, yaitu butir ke-6.
Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi untuk poin 2, 3, dan 5 ini. Berarti, bener ya kayak kata teman-teman, jawabannya itu adalah yang C. Nah, ini kalau kita nggak fokus ini kita bakal jawab yang D, jadi 3 salah ya. 3 salah, 2 juga salah. Nah, gitu teman-teman. Untuk soal nomor 1 masih aman ya. Ntar kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung atau masih kurang paham, nanti langsung ditanyain aja ke akunya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Kayak biasa kita kalau ngejawab soal TWK langsung ke pertanyaannya, tapi kalau setelah kita membaca pertanyaan masih belum bisa tahu nih maksud dari soalnya, baru kita baca narasi di atas. Di sini ditanyakan, manakah tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang paling relevan dalam menghadapi tantangan tersebut? Berarti ini tujuan berdirinya ya, berarti tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD yang paling relevan dalam menghadapi tantangan tersebut. Berarti ini ada tantangan di atas ini. Nah, kita baca lagi nih. Oh ya, kita ingat dulu nih tujuan dari pembukaan UUD itu apa aja. Nah, tujuannya itu ya yang ada semua di opsi ini ya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini tuh di opsinya tuh udah dikasih tujuan dari negara Republik Indonesia, tapi yang relate dengan masalah di atas ini apa? Jadi coba kita baca dulu cerita di atas ini. Dikatakan, di suatu negara yang baru merdeka, pemerintah baru terbentuk setelah melalui perjuangan yang panjang. Salah satu poin yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah tujuan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut membentuk landasan kuat bagi pembangunan negara yang baru saja merdeka. Suatu hari, pemerintah negara tersebut mengalami tantangan besar nih dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri. Berarti dia mempunyai tantangan dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri tersebut. Nah, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri tersebut? Dikatakan di sini terjadi gejolak sosial. Nah, terjadi gejolak sosial akibat kesenjangan ekonomi yang semakin membesar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Berarti ini lebih ke gejolak sosial nih, karena si kelompok masyarakat kaya dan miskin. Nah, selain itu terdapat pula gerakan separatis. Nah, setelah terjadi gejolak sosial, terjadi juga yang namanya gerakan separatis atau gerakan di mana ingin memisahkan diri dari negara tersebut. Nah, ditanya nih manakah tujuan tujuan yang paling relate gitu dengan masalah di atas itu apa? Nah, di sini kan problemnya ada gejolak sosial dan gerakan separatis. Kalau dari teman-teman, jawabannya apa nih kira-kira? Teman-teman pas try out kemarin kira-kira ngejawab yang opsi yang mana? Yang B. Oke, kita tandain dulu ya yang B. Nah, jadi coba kita eh, langsung jawab aja ya. Nah, ternyata di sini kunci jawabannya adalah yang A, di antara A sama B ya. Nah, kenapa jadi yang A? Karena di sini ditekankan terhadap penjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri di mana terjadi gejolak sosial gitu. Di dalam negerinya terjadi gejolak sosial dan gerakan separatis. Ini lebih kepada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, di dalam negara tersebut terdapat gejolak sosial dan gerakan separatis yang pastinya dari gerakan separatis ini sangat kemungkinan besar gitu untuk timbulnya tumpah darah dari gerakan tersebut. Dan gejolak sosial ini juga merupakan suatu konflik yang menimbulkan ketegangan dalam negara tersebut. Makanya tujuan dari negara Republik Indonesia yang paling relate dengan masalah tersebut yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kenapa bukan yang B, C, D, dan E? Karena kalau yang B itu memajukan kesejahteraan umum. Ini lebih misalnya ada suatu daerah yang pembangunannya kurang. Nah, itu tujuannya itu untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, tujuan si Indonesia itu memajukan kesejahteraan pada daerah tersebut. Kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, itu lebih misalnya di suatu bangsa atau suatu daerah memiliki pendidikan yang rendah sehingga menghasilkan SDM yang rendah pula. Nah, Indonesia memiliki tujuan untuk, mencerdaskan kehidupan bangsa ini gitu, agar SDM dari bangsa tersebut naik gitu. Itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial itu gimana? Ini lebih misalnya, kaitannya dengan, konflik di, luar negeri atau misalnya terjadi peperangan atau konflik antar negara. Nah, kita ini sebagai suatu bangsa itu lebih, menekankan pada perdamaian aja gitu, damai aja gitu, jangan, tidak mendukung suatu penjajahan atau peperangan. Atau juga kita bisa jadi, ikut gitu, melaksanakan ketertiban yang, dilaksanakan dari organisasi-organisasi dunia gitu misalnya. Nah, itu untuk opsi yang D. Lalu untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia, ya kurang lebih misalnya terjadi, apa ya, konflik konflik antar, bangsa terhadap, misalnya kayak, apa ya, kalau penjajahan gitu mungkin ada orang gitu yang mau menjajah wilayah kita atau, penjajahan dari, cyber atau politik. Nah, itu lebih menjaga keamanan wilayah Indonesia. Untuk nomor 2 aman ya. Kalau teman-teman masih bingung ada yang mau ditanyain, langsung potong aku aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3 terkait dengan aspek bela negara. Nah, di sini ditanyakan dalam kasus ini sikap yang ditunjukkan oleh Rizky adalah, berarti kita harus baca lagi nih narasi di atas. Dikatakan dalam sebuah kota terjadi bencana alam yang mengakibatkan banyak kerusakan pada infrastruktur dan rumah warga. Melihat kondisi tersebut, seorang pemuda nih bernama Rizky merasa terpanggil nih untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Nah, bagaimana dia memberikan bantuannya? Dia memberikan bantuannya dengan tanpa ragu, dia langsung bergabung nih dengan tim relawan. Berarti dia bergabung dengan tim relawan yang melakukan evakuasi dan pendistribusian bantuan kepada korban. Nah, selain itu, Rizky juga aktif nih dalam menggalang dana dan barang-barang kebutuhan pokok untuk membantu proses pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Dan dalam kasus ini tuh, sikap yang ditunjukkan Rizky itu lebih ke apa gitu? Menurut teman-teman, ini jawabannya apa? A, patriotisme. Oke, ada lagi? Coba ya kita tandain dulu yang A. Nah, sekarang coba kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah bela negara. Nah, kenapa jadi tiba-tiba jawabannya adalah bela negara? Karena coba kita fokus lagi nih ke masalah yang terjadi. Katanya si Rizky ini tuh ada tahu nih ada suatu daerah yang terjadi bencana alam dan dia tuh kayak terpanggil nih pengen memberikan bantuan dengan cara dia bergabung dengan tim relawan. Nah, ini merupakan suatu sikap bela negara, bukan patriotisme, karena dia melaksanakan tugasnya sebagai warga negara gitu untuk saling membantu terhadap daerah-daerah yang mungkin terdampak bencana. Dengan cara dia bergabung sebagai tim relawan. Nah, yang dia lakukan dengan melakukan evakuasi, dengan dia melakukan evakuasi atau pendistribusian bantuan kepada korban ini merupakan suatu kewajiban dia sebagai tim relawan gitu. Dengan dia menggalang dana, lalu mendistribusikan, kebutuhan pokok gitu untuk, warga-warga yang terdampak bencana, ini lebih ke sebagai kewajiban dia sebagai tim relawan. Dan, untuk dia bergabung dengan tim relawan itu juga sebagai, juga kewajiban dia sebagai warga negara. Nah, makanya bukan patriotisme. Dikatakan patriotisme ketika dia memberikan suatu pengorbanan yang sangat lebih gitu, yang udah di next level gitu. Misalnya dia udah tahu nih, suatu daerah ini terdampak bencana. Nah, dia tuh pengen, menggalang mungkin dia ingin memberikan suatu bantuan yang mungkin, dari uang tabungan dia yang sebenarnya mau dipakai buat apa gitu. Jadi dia kayak rela banget gitu uangnya tuh dikasih untuk, eee, daerah yang terdampak bencana tersebut. Atau mungkin dengan dia mendirikan, pengungsian atau apa gitu dengan,
dari pengorbanan dia sendiri yang kayak pengorbanannya tuh kayak udah bener-bener di next level gitu. Misalnya dia uangnya tuh mau dipakai buat apa, yang keperluan yang sangat penting, tapi dia, karena, rasa empati dia gitu yang sangat tinggi, jadi uangnya tuh digunakan untuk, "Udah ini untuk yang warga-warga terdampak bencana aja," gitu. Pokoknya itu udah tingkat rela berkorban atau ada suatu pengorbanan yang sangat besar gitu. Oke, di sini aman nggak teman-teman atau masih bingung? Kamu udah habis kan? Where's the green bone? Oke, aman ya, udah bisa ngebedain patriotisme sama bela negara. Karena di sini juga kayak agak bingung sih sebenarnya, karena sebenarnya bela negara tuh, nggak hanya siap untuk ini aja sih, untuk, berperang, dalam pertahanan negara, tapi juga upaya untuk membantu sesama gitu dan, memperkuat solidaritas dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa. Nah, makanya ini tuh masuk ke bela negara. Lanjut ya. Untuk soal nomor 4 terkait dengan aspek materi Pancasila. Di sini ditanyakan, adapun tanggal dan cara memperingati hari sakral tersebut adalah, iya karena dia gabung jadi relawan makanya dia jadi bela negara. Oke, di sini kita langsung lanjut terkait dengan peringatan-peringatan terhadap ideologi negara kita, yaitu Pancasila, terbagi menjadi hari lahir dan hari kesaktian Pancasila. Hari lahir Pancasila adalah hari untuk memperingati saat pertama kali Pancasila dipidatokan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI. Sehingga kita bisa merenungkan kembali sejarah lahirnya Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila adalah hari untuk memperingati peristiwa G30 SPKI, yang merupakan upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Namun peristiwa ini berhasil digagalkan oleh TNI dan rakyat Indonesia. Nah, adapun tanggalnya ini dan cara memperingatinya itu bagaimana? Nah, ingat ya, untuk hari lahir dan hari kesaktian Pancasila itu berbeda. Hari lahir itu kayak udah dijelasin tadi, di mana pertama kali Pancasila ini dibacakan, oleh, Soekarno di dalam sidang BPUPKI. Berarti ini beneran hari lahir, hari pertama kali dibacakan, Pancasila atau ideologi bangsa kita. Nah, selanjutnya kalau hari kesaktian Pancasila itu ketika Pancasila mau digantikan gitu dengan, para pihak-pihak, yang memiliki ideologi komunis ini, tapi, ternyata peristiwa tersebut berhasil digagalkan. Nah, peristiwa ini terjadi kan pada tanggal 30 September, dan karena berhasil digagalkan berarti diperingatinya pada tanggal 1 Oktober. Nah, berarti hari lahir itu kayak yang udah kita tahu hari lahir Pancasila itu adalah 1 Juni dan hari kesaktian Pancasila itu adalah 1 Oktober. Nah, cara ngingatnya gitu aja. Kalau hari lahir itu 1 Juni, sekitar 2 bulan lagi nanti. Lalu untuk hari kesaktian Pancasila, ingat aja peristiwa G30 SPKI di mana terjadi pada tanggal 30 September, berarti besoknya tanggal 1 Oktober itu adalah hari peringatan kesaktian Pancasila. Nah, cara memperingatinya itu bagaimana? Kalau hari, lahir Pancasila, itu pasti, sangat meriah ya dirayakan dengan, upacara bendera di, seluruh Indonesia. Bahkan, di sekolah-sekolah itu, dirayakan juga kayak dilaksanakan upacara untuk memperingati lahirnya Pancasila tersebut. Namun untuk Hari Kesaktian Pancasila sebenarnya, mungkin dilaksanakan juga di seluruh Indonesia, tapi, yang lebih sakralnya itu diadakan di, Lubang Buaya. Kenapa? Karena, di situ itu, pembuangan TNI-TNI yang, sudah gugur gitu, di mana si pihak-pihak yang memiliki ideologi komunis ini membuang TNI tersebut ke dalam lubang buaya tersebut. Makanya, acara tersebut lebih diadakan di, Lubang Buaya. Berarti kita udah tahu hari lahir itu, hari lahir 1 Juni dan hari kesaktian itu 1 Oktober. Ini lebih ke Lubang Buaya. Berarti jawaban yang benar adalah, coba cek satu-satu. Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Juni. Enggak ya, ini kebalik. Hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Oktober, ini juga kebalik. Nah,
hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni diadakan upacara bendera di seluruh Indonesia. Nah, ini ya berarti jawaban yang benar, udah benar hari lahir 1 Juni dan diadakan upacara bendera di seluruh Indonesia. Oke, aman ya berarti untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5 terkait dengan aspek materi UUD 1945. Nah, di sini ditanyakan, adapun makna dari alinea keempat. Nah, kita langsung tahu ya, berarti tujuan dari soal ini menanyakan makna dari alinea keempat dari pembukaan UUD 1945. Nah, sebelum itu, kita di sini katanya jawabannya yang D, cuman kita coba cek dulu, kenapa jawabannya yang D. Jadi kita coba cek di pembukaan UUD. Nah, untuk, yang A, penolakan terhadap penjajahan. Ini merupakan makna dari, alinea ke berapa. Nah, aku, minta tolong sama teman-teman, mau nggak satu orang bacain, pembukaan ini di alinea ke satunya aja dulu, alinea pertama. Aku minta tolong dong satu orang untuk bantu aku ngebaca pembukaannya di alinea pertama aja. Sama aku boleh Kak? Oke, boleh Fatur, silakan. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke, makasih Fatur. Nah, tadi udah, kayak yang udah Fatur bacain, katanya di sini, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, kan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Berarti penjajahan harus dihapuskan karena nggak sesuai nih dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berarti untuk opsi yang A itu lebih menekankan pada penolakan terhadap penjajahan atau berkaitan dengan makna dari alinea ke satu, kayak yang udah dibacain dengan Fatur tadi. Oke, selanjutnya yang B, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tuh lebih ke dasar atau Pancasila ya. Coba kita skip dulu yang B, lalu yang C, pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Nah, aku minta tolong lagi dong satu orang untuk membacain pembukaannya di alinea ketiga. Nih, ada yang mau bantu aku satu orang lagi. Ngebacain pembukaan di alinea ketiga. Aku Kakak. Ayo, boleh Azaria, silakan. Oke. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke, makasih Azaria. Oke, tadi barusan udah dibacain ya dengan Azaria. Di sini dikatakan atas berkat rahmat Allah. Berarti ini berkaitan dengan Tuhan ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan keinginan luhur. Jadi kayak atas berkat itu maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, berarti Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini berkaitan dengan makna dari pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Berarti ini relate ya dengan alinea ketiga. Oke, karena ini berkaitan dengan berkat Tuhan atau karunia, karunia Tuhan, maka Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, selanjutnya, eh aku minta satu orang lagi untuk dibacain di alinea keempat. Ada lagi yang mau bantuin aku ngebaca di alinea keempat pembukaan? Yuk, yuk, satu lagi yuk. Ayo teman-teman.
Oke, mungkin karena panjang banget aku yang bacain aja ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk bagian ini lebih kepada tujuan negara, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, ini lebih ke pengakuan UUD yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan. Nah, ini lebih ke dalam bentuk negara yaitu Republik atau NKRI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, ini dikatakan dengan berdasar, berarti ini berkaitan dengan Pancasila atau dasar negara. Kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan dasar negara kita. Lalu, berarti makna dari alinea keempat ini yang paling relate yaitu dengan bentuk negara Indonesia yaitu Republik yang sudah dikatakan di sini. Suatu susunan negara Republik Indonesia gitu yang berkedaulatan. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Lalu yang E, keteguhan pendirian untuk mencapai kemerdekaan. Nah, ini tuh lebih relate dengan alinea ke-1. Kenapa? Karena di sini dikatakan ini keteguhan untuk mencapai kemerdekaan. Di sini dikatakan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, berarti mereka teguh tuh untuk mencapai suatu kemerdekaan. Mereka kayak ini tuh hak segala bangsa. Jadi kayak ya udah merdeka gitu. Makanya ini lebih makna ke alinea ke-1. Nah, untuk yang B, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tuh kata-katanya tuh memang ada di alinea keempat. Tapi ini tuh lebih mengatakan apa aja gitu dasar negaranya gitu. Kalau misalnya nggak ada opsi yang D, mungkin opsi yang B boleh untuk menjadi jawaban, gitu. Ini ke dasar negara. Oke, untuk soal nomor 5 aman ya teman-teman? Atau mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, kayaknya aman ya. Jadi kita lanjut aja ke soal berikutnya. Oke, berikutnya kita udah masuk ke materi Tio. Langsung ke soal nomor 1. Nah, ini ada di aspek logika analitis. Berarti kalau aspek logika analitis kita harus menulis gitu apa yang dikatakan di soal. Nah, di sini dikatakan berikut pilihan yang tepat untuk kegemaran masing-masing teman adalah, kita di sini tulis dulu, katanya di sini ada 4 orang teman, yaitu Ali, Budi, Cici, dan Dodi. Kita inisialkan aja. Di sini ada Ali, ada Budi, ada Cici, dan ada Dodi. Nah, katanya di sini mereka ini memiliki kegemaran yang berbeda dalam membaca buku, menonton film, mendengarkan musik, dan bermain olahraga. Berarti ini ada 4 orang dan juga ada 4 kegemaran. Lalu di sini dikatakan lagi, setiap orang harus memiliki satu kegemaran dan yang berbeda. Berarti tiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Dan tidak ada yang memiliki kegemaran yang sama. Nah, nggak ada yang sama dan berbeda dan setiap orang harus memiliki satu kegemaran. Ali, dikatakan di sini bahwa Ali tidak suka membaca buku. Berarti Ali, dia nggak suka baca buku. Nah, dari proses kita menulis-nulis ini, kita bisa langsung mengeliminasi jawabannya. Di sini dikatakan Ali nggak suka membaca buku. Berarti kita cari aja nih, di mana opsi yang mengatakan Ali suka membaca buku. Itu berarti udah fix salah banget ya. Nah, ternyata di opsi D dan E dikatakan Ali membaca buku. Padahal di soal dinyatakan bahwa Ali tidak suka membaca buku. Berarti opsi D dan E bisa langsung kita eliminasi. Ini bukan opsi jawaban yang benar. Lalu kita lanjut, Budi gemar menonton film. Berarti Budi ini gemar untuk menonton film.
Nah, karena dia gemar menonton film, jadi ini kita skip dulu. Kita untuk mengeliminasi itu kita cari yang kira-kira udah fix salah banget gitu. Kalau misalnya dengan kayak dia nggak suka ini atau dia harus ini gitu. Kita lanjut ke Cici. Cici tidak suka bermain olahraga, berarti si Cici ini enggak olahraga. Nah, sekarang kita cek di opsi jawaban di mana Cici yang ada bermain olahraga. Tadi D sama E nggak perlu kita cek lagi ya, karena udah salah, berarti antara A, B, C. Nah, di A ternyata Cici bermain olahraga. Padahal di soal dinyatakan bahwa Cici tidak suka bermain olahraga. Berarti kita eliminasi lagi opsi jawaban yang A. Nah, kita lanjut ke Dodi. Dodi tidak memiliki minat dalam mendengarkan musik. Berarti Dodi juga nggak suka gitu untuk mendengar musik. Nah, sekarang kita cek lagi yang Dodi ada mendengar musik yang mana nih antara B sama C. Ternyata di B, Dodi mendengar musik. Nah, ini berarti salah. Dah, kita udah langsung dapet nih jawabannya adalah yang C. Di mana uh, Ali nggak suka membaca buku, Cici nggak suka olahraga, dan Dodi tidak suka mendengarkan musik. Di C dikatakan Ali mendengarkan musik. Nah, ini oke-oke aja ya, karena dia cuma nggak mau baca buku aja, jadi kayak ini oke. Budi membaca buku juga, walaupun dia dikatakan Budi gemar menonton film, berarti ada kemungkinan juga Budi gemar membaca buku, kayak nggak ada larangan apa-apa gitu Budi untuk nggak suka apa. Jadi kayak masih oke gitu Budi suka membaca buku. Lalu Cici menonton film, ini juga masih oke, karena Cici cuma nggak suka olahraga aja. Selanjutnya untuk Dodi, Dodi itu nggak suka mendengarkan musik, berarti untuk hal yang lain kayak masih oke lah. Ini benar. Makanya opsi jawaban yang benar itu ada di C. Oke. Aman ya teman-teman untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, aspek aljabar dan operasi hitung bilangan. Berarti ini kita hitung-hitungan nih, nyari-nyari nih, berapa sih jawabannya kali, tambah, bagi, kurang. Nah, dari soalnya diketahui B tambah 3 per A 5 dan AB tambah 15 per AB 17. Maka nilai A tambah 5 per B itu berapa? Nah, gimana sih kita ngedapetin nilai ini? Caranya tuh gampang banget. Coba deh kita fokus ke soalnya. Ini tuh kayak ada sesuatu, ada kayak clue gitu loh. Dari B 3A terus AB 15AB dan A ditambah 5B. Ini kemungkinan antara kalau kita kali ini, teman-teman, si A dikali dengan si B ini. Berarti A dikali B itu kan AB nih. Terus 3 dikali 5 itu 15. Berarti ini ada hubungannya nih. Coba kita tes untuk dikalikan aja. Kira-kira dapat nggak nanti hasilnya dari A tambah 5 per B? Nah, di sini adalah A ditambah 5 per B dikali dengan B ditambah 3 per A. Sama dengan, nah coba kita kali nih. A dikali dengan B itu adalah AB. Lalu A dikali dengan 3 per A itu berarti ditambah 3. Bener ya? A dikali 3 per A, 3 kan? Karena kan ini A, terus ada per, berarti kita coret aja per A-nya. Lalu 5 per B dikali B, itu berarti 5. Ditambah 5, ditambah dengan 5 per B dikali 3 per A. Berarti atasnya dikali, bawahnya juga dikali. 5 dikali 3 itu adalah 15 per B dikali A itu adalah AB. Nah, bener ya teman-teman kayak gini. Nah, dari sini kita kayak ada melihat sesuatu nih. Coba kita gabung-gabungin. Ini kita anggap aja hasil si A tambah 5B itu adalah X. Lalu B tambah 3 per A ini kita udah tahu. Yaitu adalah 5. Berarti dikali dengan 5 sama dengan. Ini kalau kita gabungin AB ditambah 15 AB bisa ya. AB ditambah 15 per AB. Nah, ini. 3 ditambah 5. Nah, ini sama aja kan ya. Nah, kita tulis ulang lagi. X dikali 5 sama dengan AB ditambah 15 AB itu ternyata ada nih diketahui, yaitu 17. Berarti kita masukin aja 17. Lalu ini ditambah. Tambah 3 ditambah 5, 8. Berarti ditambah 8. Nah,
X dikali dengan 5 sama dengan 17 ditambah 8 itu kan 25 ya. Nah, berarti ini kita tinggal bagi-bagi aja. 25 dibagi 5 ini bisa dicoret. Ini hasilnya 5, berarti X sama dengan 5. Nah, berarti kita dapat X itu kan tadi X sama dengan A ditambah 5 per B. Dan ini sama dengan 5. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Nah, gitu teman-teman. Mudah kan? Jadi kalau ada yang kurang paham ditanya lagi aja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya dulu. Sekarang kita masuk ke aspek barisan aritmatika. Nah, di sini ditanyain berapa beda baru dari barisan aritmatika yang terbentuk setelah disisipkan. Nah, ini berarti ada penyisipan dari aritmatika. Ada terkait dengan suku-suku yang disisipkan. Di sini dikatakan suatu hari Rina memulai barisannya dengan bilangan 15. Berarti suku awalnya itu adalah 15. Kemudian ia menyusun barisan bilangan dengan menambahkan 4 pada setiap suku bilangan berikutnya. Ini berarti secara nggak langsung A-nya 15 dan B-nya itu adalah 4. Barisan berlanjut sebagai berikut. Oh, ini ada barisannya ya. Berarti ini barisannya itu adalah 15, 19, 23, 27, sama 31. Nah, kita juga udah tahu kalau B-nya itu adalah 4. Dalam barisan ini seterusnya ya, dan seterusnya. Dalam barisan ini, setiap dua suku bilangan disisipkan dengan 7 bilangan baru. Nah, berarti setiap suku disisipkan dengan 7 bilangan baru. Itu maksudnya gimana? Misalnya ada 15 dan 19, berarti disisipkan 7 bilangan baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru nanti ini adalah 19. Nah, maksudnya itu kayak gitu disisipkan bilangan baru. Sehingga berbentuk barisan aritmatika. Nah, berapa beda baru? Kita udah tahu beda awalnya tuh 4. Yang ditanya tuh adalah beda baru ketika bilangan tersebut disisipkan. Nah, ini tuh sebenarnya ada rumusnya, yaitu kayak gini. B aksen atau B yang baru itu adalah B per K plus 1. K ini adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Jadi sebenarnya tuh soalnya tuh gampang ya kalau kita tahu rumusnya. Cuman kalau kita lupa sama rumusnya, jadi kita kayak nggak paham lagi nih cara ngerjainnya tuh kayak gimana. Nah, kita tinggal substitusiin aja karena yang ditanya langsung beda baru berarti B aksen sama dengan B per K plus 1. Nah, berarti B-nya kita udah tahu tadi 4, terus bilangan yang disisipkan itu adalah 7. Berarti 7 tambah 1 sama dengan 4 per 8 atau sama dengan 1 per 2. Berarti beda barunya itu adalah setengah. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang B. Di sini dibilang anggap aja 19 itu suku ke-9 gimana? Iya, suku ke-9. Iya bisa jadi itu suku ke-9, benar. Tapi gimana gitu kita nyari bedanya itu maksudnya gimana? Kalau kamu mau umpamain itu suku ke-9 bisa-bisa aja sih. Kalau nanti hasilnya juga sama juga kayak oke aman aja. Karena emang bener sih 19 ini bakal jadi suku ke-9. Oke, aman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ke-4. Nah, ini terkait dengan aspek perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di sini dikatakan di sebuah kawasan perumahan terdapat sebuah proyek pembangunan gedung apartemen. Berarti ini ada pembangunan gedung apartemen. Pekerja konstruksi sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan. Dalam proyek tersebut ada 6 pekerja bersama-sama dan berhasil menyelesaikan pembangunan 4 lantai. Ini berarti kita tulis saja dulu. 6 pekerja menghasilkan 4 lantai gedung dalam waktu 60 hari. Berarti ini adalah 60 hari.
Berarti ini ada 3 ya, antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini bergabung menjadi satu. Nah, namun para pengembang proyek ingin mempercepat progres pembangunan agar gedung dapat segera digunakan. Berarti ini mau dipercepat ya. Berapa banyak pekerja tambahan? Ingat, ini yang ditanya adalah pekerja tambahan yang diperlukan agar mereka bisa menyelesaikan pembangunan 8 lantai. Berarti ini kita anggap aja X pekerja ya. X pekerja membangun 8 lantai gedung. Berarti ini mau 8 lantai gedung. Dalam waktu 90 hari. 90 hari. Nah, sebenarnya untuk soal kayak gini ada rumusnya, yaitu O1 per S1 T1. Di mana O itu adalah objek yang mau dikerjakan, terus itu S itu adalah subjeknya atau pekerjanya gitu, lalu T itu adalah waktunya. Nah, kita tinggal substitusiin aja ke persamaan ini, di mana yang pertama itu objeknya itu adalah 4 lantai gedung, berarti di sini 4 per banyaknya orang untuk ini adalah 6 pekerja dikali dengan waktunya itu 60 hari, berarti 60. Tuh. Sama dengan, lalu objek kedua itu mau dibangun 8 lantai, berarti di sini 8 per, lalu subjek yang kedua itu yang ditanyakan. Ini kita umpamakan saja dengan X, lalu waktunya itu dia maunya 90 hari. Nah, sekarang kita tinggal cari X dengan kita melakukan operasi hitung bilangan. Dimana kita di sini langsung coret aja nih, nolnya bisa dicoret. Lalu 4 sama 8 bisa dicoret, ini jadi 2 di sini. Nah, ini kan tinggal kali silang ya. X-nya itu pindahin ke sini. 9-nya biarin aja ya, biar enak. Tinggal kita coret lagi nanti. Lalu 6 dikali 6-nya kita pindahin ke sini. 2 dikali 6 dikali 6 itu kan 36 ya. Berarti kita langsung aja ya, 36 per, ini nolnya tadi udah kita coret, dan ini tinggal 9 ya di sini. Nah, ini kita coret lagi nih, bisa 36 sama 9. 36 dibagi 9 itu 4. Berarti X sama dengan 2 dikali dengan 4. Berarti X sama dengan 8. Nah, X ini berarti 8 pekerja. Nah, namun yang ditanya adalah banyaknya pekerja tambahan. Berarti yang sebelumnya ada 6 pekerja menjadi 8 pekerja, berarti itu adalah 8 dikurang 6. Yaitu pekerja tambahan. 8 dikurang 6 sama dengan 2 pekerja. Berarti jawabannya itu adalah yang 2. Ada di opsi yang A. Jangan terkecoh ya sampai jawab yang E. Karena yang ditanya adalah pekerja tambahan, bukan pekerja, banyak yang pekerja pada saat dia minta 8 lantai dalam waktu 90 hari. Kayak gitu teman-teman. Untuk soal nomor 4 gimana, aman? Atau mungkin ada yang mau ditanyain? Oke. Kalau nggak ada, aku langsung lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang kita ada di aspek peluang, kombinasi, dan permutasi. Peluang, nah di sini dikatakan sebuah keluarga berencana untuk berfoto bersama di taman. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan 4 anak. Berarti ada ayah, ada ibu, dan ada 4 anak. Nah, setiap kali mereka berfoto, ayah dan ibu selalu ingin berada di ujung. Berarti ayah dan ibu selalu berada di ujung, sementara anak-anak dapat berada di mana saja di antara keduanya. Oh, berarti ini ayah dan ibu di ujung, ini ada ayah dan ibu. Lalu ada 4 anaknya. 1, 2, 3, 4. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Nah, ayah dan ibu pokoknya selalu berada di ujung. Mau ayahnya di sini, atau ibunya di sini, atau ayahnya di sini tuh terserah ya. Nah, kalau ditanya berapa banyak variasi posisi yang mungkin mereka dapat susun untuk berfoto. Nah, berapa nih banyak variasi posisinya? Ini agak lumayan mudah ya untuk soal kayak gini. Itu sebenarnya tinggal kita iniin aja. Dari ini ada, untuk bagian anaknya itu, udah pasti ini cara carinya adalah 4 faktorial.
Karena di sini tuh ada 4 faktorial kemungkinan bagaimana anak-anak ini bersusun. Kalau misalnya di sini ada 7 atau 8 anak, ya berarti 8 atau 7 faktorial gitu. Lalu jangan lupa dikalikan dengan ayah dan ibu ini. Ayah dan ibu ini kan ada 2 cara ya, berarti ini adalah 2 faktorial. Atau 2 aja juga nggak apa-apa, karena 2 faktorial adalah 2. Nah, 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1, dan dikali lagi nih dengan 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1. Nah, 4 dikali 3 dikali 2, itu kan 24 ya. 24 dikali dengan 2. Nah, berarti hasilnya itu adalah 48. Berarti mereka ada 48 susunan cara dalam mereka berfoto. Nah, di sini jawaban 48 ada di opsi yang D. Gitu. Oke, aman teman-teman? Nah, rumusnya berlaku pas gimana aja. Eh, ini yang untuk posisi berfoto ini memang tahu rumusnya kayak gini kurang lebih. Untuk berfoto atau untuk duduk dalam meja bundar biasanya soal-soalnya kayak gitu sih. Nanti kita tinggal faktorialin aja kemungkinan-kemungkinannya. Kurang lebih gitu teman-teman. Oke, untuk soal nomor 5 aman ya. Oke, karena aman kita lanjut ke soal berikutnya yaitu terkait dengan materi TKP. Aku ingetin sekali lagi buat teman-teman kalau misalnya teman-teman ada bingung atau masih kurang paham, nanti ditanyain ulang lagi aja ke aku, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke eh, TKP terkait dengan aspek pelayanan publik. Nah, di aspek pelayanan publik ini kita baca dulu ya narasinya itu yang terjadi itu apa gitu. Nah, katanya sejak tanggal 10 Oktober kemarin, Rumah Sakit Kalender sudah menghapus jam istirahat makan siang bagi pegawainya, tetapi memberlakukan shift siang. Tetapi memberlakukan shift siang dan malam ketika jam makan, sehingga petugas yang mendapat giliran pagi akan digantikan posisinya menjelang jam makan siang dan dengan staf lain. Hal ini diberlakukan karena jumlah pasien meningkat akibat polusi udara yang sangat buruk, menyebabkan banyaknya bermunculan masalah terkait sistem pernapasan. Adam adalah dokter di Rumah Sakit Kalender yang kebetulan mendapat shift pagi. Ketika jam makan siang tiba, dia telah bersiap untuk bertukar shift dengan dokter lain. Namun kemudian datang nih pasien yang mendesak agar dokter Adam memeriksanya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Adam? Nah, kalau menurut teman-teman ini apa nih yang harus dilakuin? Ketika si Adam nih sebagai dokter, ini dia kan dapat shift pagi, terus tiba-tiba udah selesai nih shiftnya dan ternyata ada pasien yang datang. B. Oke. Oke, bentar ya aku bahas TKP dulu bentar baru kita balik lagi. Nah, katanya yang B. Oke, kita simpan dulu yang B. Oke, kelihatan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Eh, yang A, memerintah dokter yang mendapat shift siang hari itu untuk segera datang dan melayani pasien. Eh, ini agak kurang ya, karena kan kita dalam aspek pelayanan publik, di mana kita harus melayani gitu siapa aja pasien kita, walaupun eh misalnya kita nih udah selesai nih shift kita, tapi kan kayak tiba-tiba banget nih datang pasien nih, dan dia juga kayak bener apa kata teman-teman tadi, dia nggak tahu shift-shiftan di dokter ini bagaimana. Jadi ya mungkin langkah lebih baiknya kita melayani dulu sebentar. Untuk memerintah dokter yang mendapat shift siang hari itu untuk segera datang dan melayani pasien itu juga agak kurang, tapi kita simpan dulu. Lalu yang B, tetap memberikan pelayanan kesehatan sembari menunggu dokter lain, namun cukup untuk pasien itu saja. Nah, ini oke banget ya, karena dia tetap kasih pelayanan kepada si pasien tersebut, namun kayak udah pasien itu aja, jangan sampai kayak berlanjut lagi gitu. Nah, ini kita simpan. Lalu yang C, meminta pasien itu menunggu hingga dokter yang bertugas datang. Nah, itu kayak, dia tuh kayak nggak melayani sama sekali pasien tersebut gitu. Jadi ini kayak agak kurang, kita skip dulu. Mewawancarai pasien seberapa urgen penyakitnya. Jika parah, maka dia akan segera melayani. Jika tidak, maka akan menyuruhnya menunggu. Nah, ini juga agak lumayan oke, karena kayak setidaknya dia tanyain dulu nih. Kalau kemungkinannya tuh kayak parah gitu, oke dia langsung ngelayanin. Tapi kalau
kurang mendesak kayak, "Ya udah nggak apa-apa nunggu dokter selanjutnya." Setidaknya dia udah kasih respon gitu kepada pasiennya. Lalu yang E, meminta maaf dan pergi saja tanpa mempedulikan pasiennya juga kurang banget ya pelayanannya. Karena di sini kita terkait dengan aspek pelayanan publik. Nah, opsi mendapat poin paling tinggi itu benar kayak kata teman-teman ada di opsi yang B, itu mendapat poin 5. Karena dia tetap memberikan pelayanan kesehatan gitu kepada pasien tersebut. Nah, selanjutnya itu ada di opsi yang D. Oke, dan seterusnya ini untuk rincinya B, D, A, C, dan E. Pokoknya kita harus mengutamakan customer atau klien kita dalam melaksanakan pelayanan publik. Tapi jangan kayak mengutamakan banget tanpa mempedulikan diri kita. Kita juga tetap mengutamakan klien kita, tapi kita juga tetap mempedulikan diri kita. Kurang lebih gitu. Ini aku balik ke Tiu ya sebentar aja. Tadi ditanya yang jawabannya 5 tadi ya. Yang mana 5? Oh, yang ini ya. Tadi yang nanya siapa ya? Yang ini. Oh, ini. Oke, kenapa nih yang ini? Mau diulang atau gimana? Kenapa kok kepikiran dikali ini tuh sebenarnya lebih ke ini aja ya, kayak kita ngelihat soalnya tuh kayak pasti soal-soal kayak gini tuh, ada kaitannya gitu, mau dikali kayak mau dikurang atau diapain gitu, difaktorin. Pasti biasanya soal-soal kayak gini, bentukannya kayak gini. Jadi kayak, kita sering-sering berlatih aja gitu sama soal-soal, jadi kita langsung dapet nih clue-nya, oh soal kayak gini kayaknya nih ada kemiripan-kemiripan deh, kayaknya, coba dikali, oh bener nih kalau dikali pasti hasilnya segini, gitu. Gitu teman-teman. Oke, aman ya? Pokoknya soal-soal yang bentukannya kayak gini nih, ini tuh pasti pasti ada berkaitan gitu antara soal dan antara, diketahuinya. Jadi kayak coba dikotak-katik aja dulu. Oke, kita lanjut ke bagian TKP. Tadi nomor 1 udah aman, atau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain di nomor 1? Kalau nggak ada aku lanjut ya. Nah, soal nomor 2 itu terkait dengan aspek sosial budaya. Nah, sebenarnya di soal-soal ke depan itu, terkait dengan aspek sosial budaya semua ya. Karena kayak aku kurang tahu kenapa, kalian agak lumayan, kurang di sini. Jadi kita coba ulang ke sikap yang diterapkan dalam aspek sosial budaya dulu untuk nge-review sebelum kita ngejawab soal-soal terkait dengan aspek sosial budaya ini. Nah, di sosial budaya ini kita harus mengedepankan sikap-sikap yang seperti ini. Pahami bahwa kita semua itu adalah sama. Jadi saat kita terlahir di dunia, kita nggak bisa milih nih untuk menjadi seperti apa. Kita nggak bisa milih mau dilahirkan di keluarga yang mana. Karena kayak udah tiba-tiba aja gitu Tuhan kasih kita untuk lahir di keluarga yang ini gitu. Tanpa kita bisa milih mau kayak aku mau lahir di keluarga yang kaya, aku mau lahir di keluarga yang berkecukupan, yang mampu kayak gini atau yang kayak gini gitu. Kita nggak bisa milih sama sekali. Nah, berarti dengan konsep itu kita paham bahwa kita semua itu adalah sama, makhluk yang sama. Lalu, nah yang bawahnya ini, kita semua adalah sama, lalu selanjutnya bersikap terbuka gitu. Bergaul dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan baik itu status sosial, suku, atau agama. Nah, kita, eee dalam aspek sosial budaya ini, kita harus bersikap terbuka dengan siapapun, dan juga kita harus bisa bergaul dengan siapapun, karena suatu saat nanti kita, mungkin akan dipertemukan atau ditempatkan, di tempat yang berbeda banget gitu dengan prinsip yang ada di dalam hidup kita atau budaya yang kita terapkan selama ini. Dan kita juga harus banget nih ya, ini kuncinya itu harus menghargai dan menghormati orang lain, baik secara lisan maupun perbuatan. Dan juga kita harus saling membantu, lalu juga menghargai pendapat orang lain, berperilaku baik, ramah, dan sopan. Selanjutnya juga kita harus berpakaian sewajarnya, lalu memiliki gaya hidup yang wajar dan tidak pamer. Lalu menaati aturan dan peraturan yang berlaku, dimanapun kita berada, kita harus
menaati di tempat aturan di tempat tersebut. Selanjutnya mempelajari dan mengenal keragaman sosial dan budaya yang lain. Karena ini terkait dengan aspek sosial dan budaya, jadi kita harus terbuka gitu dengan keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Dan mungkin kita dengan mempelajarinya, dengan mencari tahu, dengan pokoknya dengan berbagai cara agar kita mengenal gitu budaya-budaya yang ada di Indonesia tanpa kita mendiskriminasi salah satu budaya atau budaya apapun. Lalu mengikuti tren yang baik dan bermanfaat. Nah, kurang lebih kayak gini untuk sikap yang harus diterapkan dalam aspek sosial budaya. Sekarang kita lanjut lagi nih ke soal yang sebelumnya. Dikatakan kampung A mengadakan pesta makan siang nih untuk merayakan hari jadi kampung A. Pesta tersebut mengundang semua warga kampung A. Ini juga menjadi tempat untuk berkumpul dan saling mengenal antar warga. Anda adalah pendatang baru di kampung tersebut. Anda tidak terlalu menyukai keramaian dan terbiasa sendiri. Jika undangan pesta makan siang tersebut mengundang Anda untuk datang, apa yang Anda lakukan? Nah, kalau menurut teman-teman, untuk soal yang ini, apa nih bagusnya? Yang C. Oke, ada lagi? Mana teman-teman, ada lagi nggak? Apa nih kira-kira? Oke, C ya. Hmm, Kita simpan dulu jawaban yang C. Oke, eh sekarang coba kita lihat untuk setiap opsi ya. A. Berpura-pura tidak menerima undangan dan tidak keluar rumah sebelum pesta makan siang itu selesai. Ini enggak. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak menghargai pesta makan siang tersebut. Dimana harusnya kita kan bersosial bersosial ya gitu. Jadi kita kayak harus menghargai gitu terhadap budaya yang ada di tempat tersebut. Apalagi kita ini sebagai pendatang baru ya. Jadi kita kayak harus menghormati, menghargai gitu. Setidaknya kayak kata teman-teman barusan kayak setidaknya datang gitu. Walaupun mungkin kita tuh kayak kurang suka keramaian ya, yang penting hadir aja gitu, mau sebentar kek. Lalu B, mengabari tetangga bahwa dia tidak bisa datang karena sakit dan mengirim bingkisan saja sebagai permintaan maaf. Nah ini kayak, oke lah kita simpen dulu ya, setidaknya dia mengabarkan bahwa dia sakit dan mengirim bingkisan gitu sebagai permintaan maafnya. Lalu yang C, turut serta meramaikan. Nah, ini udah baik ya, ini dari depannya. Meskipun sebentar, sebagai bentuk menghormati kebiasaan setempat dan bersilaturahmi dengan warga setempat. Nah, ini kelihatannya udah baik banget ya, udah ngelakuin yang terbaik. Walaupun dia mungkin kurang suka keramaian dan terbiasa dengan dirinya sendiri, dia turut ikut meramaikan walaupun mungkin cuma sebentar. Setidaknya dia udah menghargai gitu kebiasaan setempat dan bersilaturahmi nih dengan warga. Selanjutnya yang D, hadir. Nah, ini baik ya. Tapi namun menyampaikan kepada kepala desa bahwa tidak perlu mengundangnya lain kali. Ini kayak agak gimana gitu ya, kayak agak angkuh gitu, kayak kenapa gitu nggak mau diundang lagi gitu. Apalagi dia langsung mengatakannya kepada kepala desa. Dengan alasan tidak senang keramaian. Nah, alasannya itu juga kayak kurang masuk akal ya. Setidaknya dia sebagai makhluk sosial, ya dia juga harus bersosialisasi. Apalagi dia pendatang dan berada di lingkungan yang baru. Nah, selanjutnya yang E, bersikap biasa saja karena semua orang punya pilihan mau pergi atau tidak. Ini juga kurang ya, karena harusnya dia menghargai dengan datang walaupun hanya sebentar. Berarti opsi yang C tadi udah paling tepat, di mana dia mendapatkan poin 5. Nah, untuk rincinya seperti ini, yaitu C, B, D, E, dan A. Ini dapat poin 4. Oke, untuk nomor 2 gimana teman-teman? Aman? Atau dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada mungkin aku lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, as- nah soal nomor 3 ini masih di aspek sosial budaya. Kita, mungkin aku minta tolong nih sama teman-teman biar kita aktif nih ngebahas soal bareng. Aku minta tolong sama teman-teman untuk ngebantu aku ngebaca soal nomor 3 dan jawaban dari teman-teman. Langsung ke jawabannya aja. Yuk, bantuin aku teman-teman baca soal nomor 3 dan langsung ke jawabannya. Aku boleh baca, Kak? Oke, silakan Fatur.
Nomor 3, Anda tidak suka memelihara hewan karena sangat benci untuk membersihkan kotorannya. Baru-baru ini tetangga Anda memelihara seekor anjing. Peliharaan tersebut seringkali membuang kotorannya di depan rumah Anda, bahkan beberapa kali menghancurkan tanaman Anda. Apa yang Anda lakukan? Apa nih kalau menurut kamu? Hmm, yang A. Memberitahu dengan baik ke tetangga bahwa hewan peliharaannya membuang kotoran di rumah Anda dan berharap agar selanjutnya tidak demikian. Oke, makasih Fatur. Oke, ini yang A. Yang A kita tandain dulu ya. Ya tadi kayak yang udah kata Fatur bilang, katanya kita nih sebagai yang dikatakan Anda nih teman-teman, eh nggak suka nih melihara hewan karena kayak benci banget gitu sama kotorannya. Nah, ternyata tetangga kita dia melihara seekor anjing dan peliharaan tersebut ternyata parahnya membuang kotorannya di depan rumah teman-teman nih. Terus bahkan beberapa kali dia ngehancurin tanaman. Lalu apa nih langkah yang harus banget gitu kita lakuin supaya kayak nggak terjadi lagi ya? Nah, tadi kayak kata Fatur, memberitahu dengan baik ke tetangga bahwa hewan peliharaannya membuang kotoran di rumah Anda dan berharap agar selanjutnya tidak demikian. Nah, ini juga udah oke ya, karena dia udah memperingati si tetangganya supaya kayak tolong dong itu hewan peliharaannya gitu membuang kotoran di rumah. Lalu yang B, bersabar. Mungkin tetangga Anda belum terbiasa merawat seekor anjing. Nah, ini kayak kurang ada gitu solusinya. Kayak kita cuma bersabar, tapi kayak kita kan nggak tahu ya, itu hewan mungkin kayak suatu saat akan membuang lagi gitu kotorannya di sana. Jadi ini kayak agak kurang ya. Selanjutnya yang C, marah-marah nih agar setidaknya tetangga tersebut mengurung peliharaannya agar tidak merusak tanaman dan membuang kotoran sembarangan. Ini enggak ya, karena kayak enggak kok enggak harus nyelesain masalahnya tuh dengan marah-marah. Kita bisa berbicara dengan baik. Nah, selanjutnya yang D, memasang pagar tinggi dan memberitahu kepada tetangga dengan baik untuk memperhatikan hewan peliharaannya. Nah, ini juga kelihatannya oke ya. Karena dia juga udah apa sih, bilang nih dengan tetangga, mengatakan dengan tetangga dengan baik untuk memperhatikan hewan peliharaannya, dan dia juga udah memasang pagar yang tinggi gitu, mungkin agar ia juga bisa mencegah, si peliharaan tersebut masuk ke rumahnya. Selanjutnya yang E, melaporkan ke kepala desa mengenai keresahannya terhadap tetangga yang memelihara seekor anjing tersebut untuk ditindaklanjuti. Ini kayak udah agak kurang ya, karena, kenapa gitu harus melibatkan orang lain? Padahal kita tuh bisa ya langsung, secara personal gitu mengingatkannya langsung ke tetangga tersebut, nggak perlu nih langsung ke kepala desa. Nah, jadi, untuk opsi jawaban yang paling tinggi itu sebenarnya ada di opsi yang D, yaitu 5. Tapi opsi yang A itu juga benar, itu dapat, poin 4. Untuk rincinya itu adalah D, A, B, E, C. Nah, kenapa di sini, opsi D lebih mendapatkan poin lebih tinggi? Karena, eee kan kalau di opsi A dia tuh bilang nih sama tetangganya, "Tolong itu hewan peliharaannya tuh jangan, buang kotoran lagi nih di rumah Anda." Dan berharap nih si Anda tersebut nih berharap, eee, agar selanjutnya tuh nggak terjadi lagi gitu. Sedangkan di opsi yang D, dia tuh udah langsung kayak udah bersiap berjaga-jaga dengan memasang pagar tinggi. Kayak ya udah gitu, ini persiapan, setelah dia mengatakan kepada tetangganya dan juga agar dia melindungi dirinya tuh supaya si hewan tersebut nggak masuk lagi nih ke pekarangan rumahnya, agar dia tidak membuang kotoran lagi, agar dia juga tidak merusak tanaman si Anda ini lagi, gitu. Makanya untuk opsi yang ini mendapatkan poin lebih tinggi. Oke, aman ya teman-teman untuk soal nomor 3? Atau mungkin masih mau ditanyain, nggak apa-apa nanti langsung potong aku aja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih dalam aspek sosial budaya. Nah, di sini aku mau minta tolong sama teman-teman satu soal lagi boleh nggak? Satu soal lagi untuk dibacain, terus langsung ke opsi jawabannya. Nggak apa-apa banget teman-teman mau jawab apa aja karena soal TKP ini tuh benar semua. Jadi teman-teman bantu aku soal nomor 4 satu lagi. Ada yang mau tolong bacain dan langsung ke jawabannya teman-teman?
teman-teman, aku tungguin nih supaya aktif nih kita bareng-bareng ngebahas soalnya. Jadi kayaknya nggak ada ya. Ya udah, aku aja nggak apa-apa deh. Dikatakan di sini, seorang teman Anda selalu membawa lonceng kemana-mana. Alasannya adalah itu benda yang dipercaya dapat melindungi dia dari mara bahaya. Namun, benda itu mengganggu Anda karena ketika disambar angin akan menghasilkan suara yang memekik. Sebagai teman, apa yang Anda lakukan? Nah, kalau menurut teman-teman, dalam kasus seperti ini tuh bagaimana sih teman-teman? Apa nih jawaban dari teman-teman kira-kira? Dek, ada lagi teman-teman? Dek, A. Oke, antara D sama A. Kita simpen nih. D sama A. Oke, kan ini katanya ceritanya kita punya temen nih. Dan ternyata si temen ini punya keyakinan bahwa lonceng itu bisa melindungi dia dari mara bahaya. Tapi ternyata lonceng itu ketika disambar angin kayak menimbulkan suara yang memekik dan itu ternyata agak mengganggu kita. Nah, terus sikap kita itu kalau yang A katanya menghargai kepercayaannya dan mulai membiasakan diri. Nah, ini oke banget ya, karena dia kayak udah oke, menghargai gitu. Mungkin kepercayaannya memang kayak gitu dan ya udah kita membiasakan diri aja. Lalu yang B, memarahinya karena mempercayai hal kuno seperti itu. Nah, ini enggak ya, ini salah banget. Ini enggak harus banget dilakukan. Apalagi dengan memarahinya karena kepercayaannya tersebut. Enggak, harusnya kita menghargai kepercayaan yang dia yakini gitu. Lalu yang C, menjauhinya dan pura-pura tidak melihatnya jika berpapasan. Nah, ini juga enggak ya, karena kayak cuman gara-gara kepercayaannya terkait dengan lonceng, dia jadi menjauhinya gitu dan berpura-pura tidak melihatnya. Ini juga enggak, yang C kita skip. Lalu yang D, mencoba terbiasa dan akan menggunakan earphone ketika bersama. Nah, ini juga lumayan ya ada progresnya gitu. Dia mau mencoba terbiasa gitu. Lalu mencoba menggunakan lonceng juga untuk menghargai. Nah, ini juga kayak kalau kamu nggak punya keyakinan kayak gitu, udah juga nggak usah, nggak apa-apa gitu. Nggak usah maksa harus sama-sama yakin gitu dengan kepercayaannya. Nah, ini juga kayak ya udahlah bisa kita simpan aja. Nah, terus untuk opsi jawaban yang paling tinggi atau dapat poin 5 itu sebenarnya ada di opsi yang A, teman-teman. Kenapa dapat di opsi yang A? Lalu opsi yang D itu juga benar, teman-teman, itu dapat poin jawaban 4. Nah, kalau opsi yang D itu dapat 4 karena dia menggunakan earphone ketika bersama. Nah, itu kayak kurang menghargai gitu, kayak kenapa banget gitu dia harus pakai earphone. Mungkin ketika kan, loncengnya itu berbunyi ketika ada angin gitu. Mungkin aja ketika nggak ada angin kita maksa banget gitu harus pakai earphone. Ya ketika dia berbicara sama kita otomatis kita tidak bisa mendengarnya dengan baik, dengan jelas gitu, apa yang dibicarakan. Bisa saja nanti ke depannya kita bisa mengabaikan dia, tidak mendengarkan dia gitu. Jadi untuk mencoba terbiasanya udah bagus, tapi untuk dengan menggunakan earphone ketika bersama itu agak kurang. Makanya yang paling bagus itu adalah menghargai kepercayaannya dan mulai membiasakan diri, karena kayak enggak selalu kan ada angin gitu. Jadi kayak kita udah menghargai dan kita juga membiasakan diri. Makanya opsi yang paling tinggi ada di opsi yang A. Gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain atau aman nih biar kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, aman. Lanjut ya ke soal nomor 5. Kalau soal nomor 5 ini masih di aspek sosial budaya ya. Jadi ceritanya ini di kantor tempat Anda bekerja nih, tempat teman-teman atau tempat kita bekerja nih, didominasi dengan non-muslim nih. Sehingga belum ada tersedia tempat beribadah untuk pegawai yang muslim. Pada jam istirahat makan siang, beberapa pegawai muslim selalu telat datang ke kantor karena jarak masjid dari lokasi kantor Anda itu jauh dan belum lagi ditambah waktu mereka makan. Sebagai orang yang memiliki jabatan tinggi di kantor Anda, bagaimana Anda menyikapinya?
Nah, ternyata kasusnya di sini kita punya jabatan yang lumayan tinggi, lalu ternyata, karena kebetulan kantor kita didominasi oleh non-muslim dan ternyata yang muslim ini kesusahan gitu dalam beribadah, karena jarak masjid dan kantor itu agak berjauhan gitu. Dan jadinya mereka tuh telat gitu eee, ke kantornya pas balik jam makan siang. Nah, kalau menurut teman-teman ini jawabannya yang apa nih? Yang D, C? Oke, D atau C nih? Oke, kita simpen nih D dan C. D dan C. Nah, makasih banget buat teman-teman udah bantu aku ngejawab. Karena sebenarnya di TKP ini nggak ada yang salah. Oke, kita langsung ke opsi jawaban kenapa A, B, C, dan E itu eh dapat poin sekian. Nah, kita lihat di A ya. Memarahi dan memberi penegasan kepada pegawai muslim agar lebih tepat waktu datang ke kantor. Ini agak kurang ya, dia tuh kayak memarahi gitu, kayak kurang memberikan solusi, kurang memberikan empati dan simpatinya bagaimana gitu dia menolong atau membantu gitu si pegawai-pegawai muslimnya. Nah, selanjutnya memberikan surat peringatan akan di-PHK jika terus terlambat selama seminggu. Nah, ini juga kayak agak ini banget ya, agak keras banget gitu kenapa tiba-tiba langsung di-PHK gitu gara-gara hal ini. Lalu yang C, menyediakan ruangan agar dapat melaksanakan ibadah sehingga tidak perlu keluar kantor yang menyebabkan telat. Nah, ini juga lumayan oke karena dia membantu dengan menyediakan ruangan agar dapat mereka ini yang muslim melaksanakan ibadahnya, jadi kayak nggak perlu jauh-jauh nih keluar kantor. Lalu yang D, memberikan waktu tambahan kepada mereka yang muslim namun jika lewat dari itu akan mendapat sanksi. Nah, ini juga kayaknya udah agak oke. Lalu yang E, tidak peduli dan fokus sama permasalahan yang lebih penting. Ini juga kayak dia tidak mengambil empati atau simpati sama sekali terhadap problem atau masalah yang dihadapi dengan pegawai muslim ini. Nah, lalu untuk eee, jawaban untuk poin-poin tiap opsinya itu adalah C, B, A, C, D, A, B, E, di mana C itu mendapat poin tertinggi yaitu 5 dan D itu mendapat poin 4. Oke, teman-teman, aku salut banget sama teman-teman karena teman-teman udah bisa langsung nebak nih, mana, opsi yang mendapatkan poin tinggi. 5 dan 4 itu udah oke banget loh teman-teman. Nah, jadi kenapa opsi yang C itu mendapat poin lebih tinggi yaitu 5 karena dia tuh udah langsung kayak kasih solusi yang kayak langsung mutlak gitu, ada gitu, menyediakan ruangan gitu. Kalau yang dia itu kan cuman memberikan, tambahan waktu ya, jadi kayak ini juga mungkin aja nanti udah dikasih tambahan waktu, tapi kita kan nggak tahu kondisi jalanan itu bisa macet atau lagi ada, masalah lalu lintas lainnya. Jadi dengan memberikan ruangan itu memberikan solusi yang lebih pasti. Nah gitu teman-teman, kalau menurut teman-teman aman atau mungkin ada yang mau ditanyain? Aman ya? Oke, ini masih ada waktu 7 menit lagi. Teman-teman ada yang masih mau ditanyain atau ada soal yang kayak gimana yang masih kurang paham gitu? Tanyain aja teman-teman. Mumpung masih ada waktu nih, yuk, biar kita langsung ngebahas. Soalnya yang kita bahas sudah habis kita bahas semua. Mungkin soal di tryout kemarin mungkin ada yang bingung ini sebenarnya kayak gimana ya nyelesainnya. Mungkin bisa ditanyain teman-teman. Buat pembahasan semua soal itu aku kurang tahu. Soalnya nanti deh aku tanyain ya buat pembahasan semua soal udah dibuka apa belum. Mungkin nanti segera dibuka ya. Aku juga kurang tahu kalau soal ini. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyain gitu? Ya teman-teman aku tungguin nih.
Sejauh ini belum ada pertanyaan. Aku tunggu sekitar 1 menit lagi ya buat teman-teman mikir mungkin apa gitu ada yang mau ditanyain. Langsung tanya aja nggak apa-apa. Mumpung lagi ada kesempatan ya teman-teman. Soal-soal tryout kemarin juga nggak apa-apa teman-teman. Ditanyain aja mungkin ada yang masih ingat. Yang bagian apa gitu. Oke deh. Mungkin karena dari teman-teman yang nggak ada yang mau ditanyain lagi. eh Mungkin aku tutup aja langsung ya. Makasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Semoga nanti SKD-nya dipermudah dan bisa ngejawab dengan lancar. Sering-sering ikut tryout atau bahas soal teman-teman. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu teman-teman, menurut kepercayaan teman-teman. Kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Oke, izin stop share ya.